Apa kabar anak-anak Bapak yang berada di rumah, terkhusus anak-anak Bapak di tingkat SMP kelas 9? Pada pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran PPKN, namun sebelumnya Bapak harapan kepada anak-anak Bapak tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak Bapak pada pagi hari ini sebelum kita memulai dalam kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga harapan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Untuk itu kepada anak-anak Bapak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Pada hari ini Bapak akan memberikan suatu materi pembelajaran kepada kamu. Ya, materinya menyangkut tentang pengertian bentuk, pengertian bentuk dan jenis kedaulatan. Nah, anak-anak Bapak, apakah kamu pernah dengar kata kedaulatan? Ya, pasti pernah dengar ya kata-kata kedaulatan. Nah, apa itu kedaulatan? Ya, di sini Bapak sampaikan bahwasanya pengertian daripada kedaulatan kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah, dan sebagainya. Jadi dalam kata lain, kedaulatan itu ya kekuasaan tertinggi. Nah, di sini Bapak sampaikan bahwasanya bentuk kedaulatan itu terbagi dua. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam yaitu negara atau pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat atau negaranya melalui berbagai kegiatan negara yang dibentuk oleh negara tersebut. Yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain, ya, selain ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, seperti contoh misalnya pemerintah atau negara punya kekuasaan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, ya, itu bentuk kedaulatan keluar. Oke, di sini Bapak sampaikan bahwasanya ada beberapa jenis-jenis kedaulatan. Kita lihat yang pertama, kedaulatan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan Tuhan? Ya, kedaulatan Tuhan adalah suatu kedaulatan yang asalnya dari Tuhan yang telah diberikan kepada seorang raja atau penguasa. Nah, ini kedaulatan Tuhan. Itu jenis kedaulatan yang pertama. Berikutnya, ada yang disebut dengan kedaulatan raja. Ya, kita lihat kedaulatan raja itu apa? Kedaulatan raja yaitu suatu bentuk kedaulatan negara yang letaknya di tangan raja. Karena seorang raja adalah penjelmaan dari kemauan Tuhan dan merupakan bayangan dari Tuhan, supaya negaranya kuat dan kokoh, maka seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak memiliki batasan sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-hak dan kekuasaan kepada seorang raja. Ya, itu kedaulatan raja. Berikutnya, jenis kedaulatan yang selanjutnya yaitu kedaulatan negara. Nah, di sini Bapak sampaikan bahwasanya kedaulatan negara ialah suatu kekuasaan pemerintahan yang bersumber dari suatu kedaulatan negara. Karena sumbernya dari negara, maka negara dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Dan kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja atas nama suatu negara. Oke, next berikutnya. Jenis kedaulatan selanjutnya itu kedaulatan hukum. Nah, di sini kita lihat apa itu kedaulatan hukum. Nah, kedaulatan hukum merupakan suatu kekuasaan tertinggi. Pada kedaulatan ini, kekuasaan negara harus bersumber pada sebuah hukum dan bersumber sendiri pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Jadi artinya harus dilandasi dengan hukum yang ada di negara tersebut. Nah, itu kedaulatan hukum. Berikutnya, ada yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat yaitu suatu kedaulatan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat, ya, kekuasaan tertinggi. Nah, rakyat memberi kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak sosial.
Seorang pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan dan sebaliknya. Penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Nah, jadi sini kedaulatan rakyat itu merupakan kekuasaan penuh di tangan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Namun, kekuasaan itu diserahkan kepada orang-orang yang mereka percayai, yang mereka yakini bisa membawa aspirasi rakyat itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Baik, anak-anak Bapak yang berada di rumah, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini menyangkut tentang pengertian jenis kedaulatan. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ini suatu pegangan kepada kita untuk memberikan suatu penjelasan kepada orang lain apabila orang lain ada yang bertanya kepada kamu semuanya. Nah, baik anak-anak Bapak, di akhir pembelajaran kita di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Nah, jadi diharapkan kepada anak Bapak selama masa COVID-19 belajarnya jarak jauh, belajar dari rumah, diharapkan kepada kamu tetap juga menciptakan dan membangun karakter-karakter yang baik pada diri kamu. Inilah harapan Bapak kepada kamu. Mudah-mudahan ini sebagai bekal hidup kamu. Oke, anak Bapak, cukup sekian penjelasan Bapak memberikan materi pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.